Dasar anak durhaka. Hansen, kalau namamu itu Hansen, Hansen itu namamu itu, Hansen gitu. Ngerti gak Instan. arti Hansen? Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Dasar anak durhaka. Hansen, kalau namamu itu Hansen, Hansen itu namamu itu, Hansen gitu. Ngerti gak Instan. arti Hansen? Hansen itu harmonis tapi sedeng, gitu loh. Hansen itu nyambung Kalau kan? gue manggil tadinya insane. Insane itu bahasa Inggris artinya gila. Oh, lazy, Crazy. crazy. Ya udahlah, Crazy. kamu itu Hansen, mending kamu pergi ke laut aja, mancing, siapa tahu kamu dapat ikan. Kenapa Gitu. orang Islam Masih ngomong lagi. Islam membuat Nggak, saya open ini. Saya open. Kita ketawa loh. Terus kita mau dengar aja, kita Begitu mau dengar dibuka apa dia langsung sih. terus kayak knalpot bocor. Coba ya, coba diam dulu ya. Coba kita buka lagi. Ngomong gak dia? Coba buka. Dia ngomong sendiri, dia pikir kita denger apa? Sampai putus surat leher lu, bro. Kok ada orang kayak gini hidup ya? Rata-rata Kok tidak bisa konten begini ya buka? khotbahan dia. Iya, Ilmu makanya. crazy. Jadi Ya, kalau dia akibatnya- benaran. Akibatnya karena menuhankan anak orang, itu aja sih. Kenapa tidak bisa terbuka ya? Ini dia malah tahan. terima kasih. Oh, lagi ngomong gitu. Udah kebuka tutup lagi. Udah, aku mau jalan dulu ke depan, rokok gue habis. Urus Iya, dulu nih Bang bangke. Urus dulu Jangan, nih satu nih jangan bangke susah curut Bang ya. Andi. Ini saya uruskan ke turun naik aja kalau Ya, ini. urus Coba dulu kita nih buka bangke. dulu. Ini mau bangke curut. Ngerti gak bangke curut? Seru. Seru. Bahasa Melayu lawan bahasa Melayu seru. Oh, udah kabur Dia dia. udah turun. Dasar bangke curut. Astagfirullahaladzim. Kok ada orang kayak gini hidup ya? Astagfirullah. Ya udah beli rokok dulu mumpung kosong. Iya, iya. Iya, iya. Gua keluar dulu. Iya nggak Masih ada apa-apa. di atas dia ya. Iya, 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 iya. Oh ya, teman-teman Kristen kalau ada lagi yang mau naik, silakan. Tafadhal. Nggak ada. Aduh. Ada lagi teman-teman Kristen di bawah. Bahasa Cobalah. bisa. Cobalah diskusi dengan santai ya, dengan tenang gitu. Jangan kejang-kejang karena kelihatan nanti ajaran ajaran kasih kita itu terlihat dengan orang-orang. Ya silakan. Yang Oh lain iya lagi saya party sambil tua cari-cari. kata kawan-kawan di bawah malam minggu. Oh memang. Mm-mm. Bahkan kadang kami pikir dia itu ini mengonsumsi dada dulu kalau mau berdebat. Karena memang narasinya itu seperti orang yang tidak sadar diri gitu. Asal nyerocos saja. Mm-mm. Jadi kira-kira apa ilmu yang kita dapat setelah Unggul kalau merocos begitu?
Nggak ada. Tadi yang sama Bang Jimmy juga tujuanku sih sebenarnya buat kawan-kawan di bawah. Ada yang udah tahu, nanti mereka koreksi aku. Ada yang belum tahu, semoga informasi dari kita semua ini bisa menjadi tambahan wawasan ilmu gitu. Lanjut Bang Ida. Ya insya Allah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ustadz Alidaya sama Ustadz Tunggul ini kalau di kitabnya Yahudi itu Nabi Nuh itu apa memang suka minum anggur terus mabuk gitu enggak ya? Karena di kitab Kristen kan disebutkan Nabi Nuh itu kan mabuk, minum-minum sampai nggak sadar gitu, buka baju atau tidak sadar apa Iya, yang dia lakukan gitu. seperti Tapi kan itu. disebut sebagai nabi, kualitas nabi dibuat seperti itu gitu. Kalau di kitab Yahudi sama ya? Sama, karena kan itu dari Septuaginta yang dikodekan LXXL itu 50, X 10 angka Romawi kan? 50, 10, 10. Sebenarnya Yang 72 orang rabi Yahudi menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kemudian juga ada Masoretic text gitu. Nah, jadi digambarkannya memang seperti itu. Nah, sekarang betapa mulianya Al-Quran. Tidak satupun nabi digambarkan senista itu, sehina itu. Karena kan gue juga sering bilang ya ke dalam perdebatan gitu, nggak mungkin Allah yang maha suci maha tinggi memilih utusannya sambil merem, sambil lempar dadu gitu. Nggak mungkin. Utusan Tuhan itu membawa amanah yang sangat besar. Dan utusan Tuhan itu memiliki sifat-sifat jujur, amanah, dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut standby. Ya kan karena nggak mungkin ya seorang nabi itu minum-minum anggur secara sengaja terus sampai mabuk, ketiduran, terus telanjang kayak telanjang dada atau apa, terus itu sebagai utusan Tuhan gitu kan. Anggur itu kan sebenarnya disebutkan itu kan yang kita tahu kan itu kan minuman setan itu kan yang bikin otak menjadi tidak karu-karuan. Ini Ansan ini yang mungkin ya kayak gitu kualitasnya. Seorang nabi seperti itu kacau juga ya kitabnya kayak gitu. Iya. Dan ketika Nabi Nuh dalam PL digambarkan mabuk sampai telanjang, tahu nggak siapa yang kutuk? Ham Nah, kan itu. orang yang berkulit hitam. Iya, makanya ada saudara-saudara kita ya, walaupun belum muslim nih, ya, bertanya mereka kepada Dokter Zakir Naik apa Syekh Ahmed Didat rahimahullah ya, gue Itu kalau lupa. salah. Kan ada kan videonya kan, kenapa kami bangsa yang ditakdirkan menjadi hamba tidak dalam Al-Quran ya. Nah ini dari gue nih, justru Bilal bin Rabah, seorang budak lalu dibebaskan, menjadi orang yang paling dekat sampai sekarang namanya dikenang. Saya masih kecil tuh kalau disuruh sama ustadz atau imam masjid ya, siapa yang mau jadi Bilal sekarang gitu, artinya muazin. Zaman saya kecil masih disebut siapa yang mau Bilal jadi Bilal, artinya mengumandangkan azan. Lanjut standby. Iya, saya membaca Alkitab pun secara kalau tiap kali membaca seperti kisah Nabi Lot juga seperti itu. Misalnya kan Nabi Lot digambarkan di dalam gua itu mereka bertiga ya, Nabi Lot sama dua putrinya. Terus dua putrinya anak yang pertama memberikan Nabi Lot minuman anggur memabukkan gitu. Terus diberikan kepada Nabi Lot, terus diminum sampai mabuk, sampai tidur, terus tidak tahu apa yang dilakukan dari dia tidur sampai bangunnya. Esok paginya ternyata berincest dengan anak putri yang pertama, sulungnya. Terus di malam berikutnya giliran anak yang kedua memberikan minuman anggur pada Nabi Lot lagi, sampai juga sama tidur
sampai dia tidak sadar, sampai apa-apa yang dilakukan tidak sadar, dari tidurnya sampai bangunnya, terus tidur lagi dengan putrinya yang kedua ini. Kalau seorang nabi minum anggur itu pasti tahu lah rasanya anggur itu seperti apa, kok sampai diminum sampai habis gitu. Seorang nabi itu tidak mungkin secara sengaja minum minuman setan itu gitu. Itu kan bagi orang yang beriman, beragama itu, anggur itu disebut sebagai minuman gendeng gitu, minuman orang gila gitu. Ya karena dia efeknya bisa menyebabkan orang menjadi gangguan pikiran, dia bisa menjadi tidak sadar gitu. Seorang nabi digambarkan seperti itu di Bible-nya, di Perjanjian Lama seperti itu gitu. Bahkan ceritanya, kronologis ceritanya itu kalau di kejadian itu kan kejadian 19 ya. Dari satunya itu kalau kita baca, Masya Allah, itu bercerita, ini dua adik-beradik ini memang sudah berniat. Coba dibaca itu, kejadian 19 itu. Jelas di situ kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi, katanya. Mari kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu, ini anggap saja khotbah gereja ya. Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika ayahnya itu tidur dan ketika ia bangun, kalau saya tidak salah itu. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur lagi. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikian jugalah pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu membangunkan yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun, lalu mengandunglah kedua anak Lut itu dari ayah mereka. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Waduh. Bagaimana caranya kalau difilmkan itu? Jadi tidak heranlah kalau di negara-negara barat itu yang bugil-bugilan itu biasa terjadi, Bang. Seperti kalau kita melihat di kolam-kolam renang atau di pantai-pantai. Itu boleh inilah. Kalau di Malaysia, di Sabah karena banyak lintah, boleh dimasuki lintah sudah itu. Beda dengan kita umat Islam ya, sebagai orang-orang yang beradab. Lalu satu, sebenarnya teman Kristen ini, kalau berlaku ajaran kasih ini ya, tidakkah ini mati konyol ya, teman-teman? Jika ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jika diminta bajumu, berikan juga jubahmu. Berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Secara ini kan kualitas Nabi seperti itu, digambarkan seperti itu di PL. Terus semua orang berdosa. Terus kemudian apakah Nabi Lot itu yang mereka sebut bukan sebagai nabi tapi sebagai orang yang apalah gitu, yang terkenal atau orang apa gitu. Tapi kan memang Nabi Lot kan mengingatkan orang kaum Sodom Gomora itu supaya tidak berperilaku seperti itu gitu kan. Itu apakah dikonfirmasi dari Nabi Lot sendiri tentang hal itu, kan saya kira juga nggak mungkin juga gitu. Jatuhnya kan kalau nggak ada konfirmasi kan fitnah gitu jatuhnya. Ngomong-ngomong geser
Aduh, Bang Unggul itu suaranya Bang terlalu mental itu. Suaranya mental ya, Ustaz Tunggul ya. Terus juga ini Ustaz Hidayah, tentang kisahnya Dawud, Raja Dawud atau Nabi Dawud yang punya istri banyak, selir banyak, Raja Salomo juga istri banyak, selir banyak, itu ada konfirmasi dari beliau-beliau ini atau tidak gitu? Atau asal menulis gitu terus jadi kitab suci gitu? Kalau nggak benar gimana gitu? Seorang nabi atau raja pemimpin umat nggak mungkin seperti itu gitu. Secara nalar kan nggak seperti itu gitu. Tetap kacau. Ini Bang Rajo Panu, assalamualaikum Bang, tapi jangan ketawa Bang ya. Geli hati anak itu kalau antum ketawa. Ayo teman-teman Kristen, kalau ada yang mau naik silakan kasih permintaan Bang. Jangan takut, kita diskusi santai aja kok. Terus sepi ya? Tapi sepi juga kayaknya. Komen di tidak bawah tahu ya. ini Ustaz Alidayah. Di rumah raja itu biasa punya istri ribuan gitu. Tapi kan nggak ditulis di dalam kitab suci juga gitu kan. Apakah itu harus ditulis di kitab suci gitu? Raja Dawud punya istri banyak, Salomo punya istri ribuan gitu. Terus Raja Dawud ngintip istri pengawalnya, istri Uria, terus dikirim ke bagian Urianya, dikirim ke pasukan terdepan supaya dia mati dan tidak kembali gitu. Apakah begitu firman Tuhan itu? Gak ada Uten ya? Nggak ada. Uten juga sukanya ngumpul juga di roomnya Demplok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan lain sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkubur semua itu oteng. Sudah nggak ada nyali. Allah Akbar. Itu ada lagi orangnya tadi. Aruf, gimana Ustaz Iya. Hidayah biar buat hiburan mau dinaikin? tapi Boleh, tapi tapi kalau dia dinaikin tidak- ngomongnya nggak stop. Tidak kasih non-stop. permintaan lagi dia. Ayo Insen, kamu minta permintaan lah Insen. Naik. Tiada hiburan nih menjelang pukul 12 ini. Ya biar ribut-ribut di room kan. Bikin ribut-ribut dikit gitu, biar Iya. pemanasan gitu. Daripada ngantuk ini. Masya Allah.
banyak juga teman Kristen di bawah ini, tapi saya jambak kok tidak mau naik ya. Ya silakan kalau mau syahadat langsung juga nggak apa-apa. Ada Pak Desugi nanti saya undang. Iya. Atau Bang Zuma kah, Ya, atau betul. siapa-siapa nanti kita undang, Bang Alif kah, Ustadz Ali. Kalau Dautin yang sudah sadar dari kewarasannya tidak lagi menuhankan sama makhluk, ya boleh langsung bersyahadat di atas, nggak apa-apa. Ini huruf-huruf kirokat, dia pakai judul huruf-huruf kiroat. Dia tahu nggak huruf-huruf kiroat itu? Hafal gak dia hurufnya ya? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kok sampai lama alif dan ya, hafal gak dia? Bagaimana hafal? Kalau yang jelas-jelas sejak menceritakan tentang porno-porno dan seksual saja dia bilang firman Tuhan. Bagaimana mau hafal? Aduh. Jadi gini ya, ada yang siapa itu ya, yang selalu bernarasi bahwa Yesus itu keturunan penzina. Itu bukan fitnah, Bang. Data itu. Ketika dinarasikan di Dari Yahuda. Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kan Daud itu kan, macam mana mau bilang ya? Coba dibuka di 2 Samuel itu nomor 11. Dari nomor 11-nya sampai 12, atau dari 10-nya sampai 13, coba dibaca di situ. Si Daud, Nabi Daud ini mengintip orang mandi, kalau tidak salah itu. Mengintip orang mandi, dan ya, dia betul, menyuruh Bang. orang untuk mengawini, tidur sama-sama perempuan itu. Enggak, Ustadz. Oke. Yehuda sama Tamar. Balada Yehuda sama Tamar itu. Itu kejadian di mana itu? Di Mesir. Kan itu belum sebelum zaman keluaran kan? Iya betul. Mantunya tuh. Ini siapa yang naik ini? Halo. Siapa yang hitam, ana yang putih? Assalamualaikum, Haida. Ini apa Hidayah? Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal. Alhamdulillah. Nunu kabar nu? Oh, bersenang-senang ya masih. Tapi naik. Tenang. Oh. Nombor ketibain nak? Yo aku Kedah. Oh, minta ke kilma lagi yo. Cerah kadi mau iti salam. Kenapa aku mengakan aku po? Ba. Mama. Ini kami punya bahasa ini ya. Bahasa apa itu? Malimku. Ini bahasa saya ini. Iya. Di kita. Orang-orang Sabah. Oh, beda sama Melayu ya? Beda, kami bahasa kampung, bahasa orang Sabah. Bahasa Oh, yang Madura di itu. Sarawak ya? Yang di Sarawak tuh. Bukan Sarawak lain. Sarawak atas. Sabah kan Ah, di juga tahu Pulau Sarawak. Kalimantan tuh ya? Di Ya, atasnya dekat-dekat Kalimantan. situ. Ya, sempadan. Kalau Kalimantan sama Sarawak itu sempadan. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Hebat teman-teman Kristen. Ini teman-teman semua ya? Bang Hidayah nggak ada hotel malam ini Raja ya? Panu. Iya, Raja Panu ini Muslim juga beliau. Apa mau jadi oten? Nggak ada. Nggak ada hotel Apa malam sih? ini ya? Sementara jadi hotel dulu Lagi baru. malam mingguan lagi minum tua. Udah, yang lain udah Dugem sedang. apa sih? Dugem itu apa Ustadz ya? Minum-minum ya? Di pub, di bar. Ini Mobile Legend ini siapa Mobile Legend ini? Nggak kita terima. Terus, kenapa tidak bisa diterima ya? Naikkan aja kalau hotel. Naikkan aja. Jambak bang. Saya jamba tapi tidak ini.
Suara saya jelas ya, Mbak? Bang Hidayah? Jelas, Bang. Tes, tes. Jelas Bang. Oh, jelas ya, alhamdulillah. Baru beli headsetnya soalnya. Beli headset yang 100 apa 200 apa yang 1 juta Bang? Oh, ini yang di bawah 100, Bang. Kalau yang 1 juta kan bisa mendominasi, suaranya keras gitu. Diskon Assalamualaikum 50%. Hidayah. Mana yang Kristen nih tak naik-naik ya Hidayah? Ada 200 lebih orang tengok nih. Oh, enggak ada, ini muslim semua ini. Muslim semua. Oh. Ingatkan ada yang hotel-hotel. Ditambah parkirnya 2000, terus ya 100 lah. Sama minum esnya. Bang Zuma juga masih di bawah. Ini Bang Zuma ini mungkin sinyalnya dari tadi kan itu langsung tuh terturun sendiri beliau itu tadi. Ya udahlah teman-teman, Masalahnya Bang Rio sama memang- Bang Sakir, ini kita tutup aja karena belum ada uten-uten, kita pusing-pusing aja ke kumal-kumal lain mungkin. Iya bang. Betul Iya, masih bang. awal juga. Iya Ya, bang. Iya, oke Bang. Ya, jadi ikon villa di bawah. Terima kasih atas saputnya, like-nya, Masya Allah ini 91k like ini. Terima kasih banyak, syukron jazakumullah khairan kasiran. Semoga Allah akan membalas kebaikan antum-antum semuanya dengan rezeki yang berlipat-lipat kali ganda. Kita tidak dapat lagi meneruskan live ini karena sudah tidak ada teman-teman Kristen. Baik, kita tolong sabut aja kumal-kumal muslim lainnya. Coba kita putar-putar dulu mencari-cari yang perlu dikasih penambahan penonton gitu, viewers, biar kita menyokong mereka untuk setidaknya memberi like saja di bawah. Terima kasih Bang Rio sama Bang Sakir.